ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa sekarang ini, saat internet menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan saat orang banyak memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, banyak di antara kaum muslimin, di antara kita yang seringkali jadi korban hoax. Siang ini kita akan belajar dari Rasulullah dan para sahabat bagaimana cara Nabi dan para sahabat menghadapi berita yang belum tentu benar, yang dalam bahasa kita sekarang barangkali disebut dengan hoax. Ada dua hadis yang hendak kita baca, mudah-mudahan bisa memberi gambaran bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi berita hoax. Kita mulai dengan hadis yang pertama, yakni keengganan Bani Mustalik membayar zakat. Ini berita hoaxnya. Bani Mustalik adalah salah satu suku Yahudi di Madinah, dan satu ketika mereka masuk Islam, tentu saja mereka harus membayar zakat. Untuk itu Rasulullah SAW mengutus salah satu sahabatnya untuk menarik atau mengambil zakat mereka. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'id ila Bani al-Mustaliq liya'khudh minhum as-sadaqat wa innahu lamma atahumul khabar farihu wa kharaju liyatalaqaw Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu lamma hudditsal Walid annahum kharaju yatalaqawnahu raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Banil Mustaliq qad mana'u sadaqah faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika ghadaban. Saya baca lagi hadis berikutnya selanjutnya. Fa bainama huwa yuhadditsu nafsahu an yaghzuhum إذ أتاه الوفد فقالوا يا رسول الله إن حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإن خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. Lalu wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghshahum wa hamma bihim fa'anzalallahu azza wa jalla udhrahum fil kitabi faqala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini terjemahannya. Diriwayatkan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW mengutus Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id kepada Bani Mustalik untuk mengambil zakat. Ketika mendengar berita itu, mereka bergembira dan keluar dari rumah mereka untuk berjumpa dengan utusan Rasulullah, bukan dengan Rasulullah. Ini belum teredit. Dengan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pada keluar hendak menyambut Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id salah paham. Dalam riwayat yang dikemukakan Imam Tabari, malah bukan salah paham, tapi dia dibisiki oleh setan. Untuk apa? Untuk memahami keliru apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Mustalik itu. Dikira keluar dari rumah untuk menyambut mereka, dikira oleh Walid bin Uqbah mereka akan demo karena enggan membayar zakat.
Karena itu Walid ketika diberitahu bahwa mereka keluar dari rumah beramai-ramai hendak berkunjung dengannya, dia buru-buru kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, Bani Mustalik enggan membayar zakat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat murka mendengar hal itu. Lalu beliau pada saat sorenya itu mengutus pada di hari yang sama kehadiran Walid ke Madinah kepada Rasulullah. Pada saat itu juga Nabi mengutus utusan yang lain untuk memata-matai, untuk melihat, memverifikasi benar atau tidaknya berita yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah. Yang diutus oleh Nabi adalah Khalid bin Walid yang berangkat ke Bani Mustalik malam hari untuk melihat keadaan mereka. Khalid datang ke sana malam, sholat bersama mereka, melihat situasi di sana, dan Khalid terkesan bahwa mereka taat menjalankan ajaran agama, azan masih berkumandang di masjid mereka, dan tidak ada cerita bahwa mereka keluar dari agama Islam. Kemudian, jadi ketika Nabi sudah berniat untuk menyerang Bani Mustalik, Khalid yang sudah sampai lagi kepada Nabi menyampaikan, "Ya Rasulullah, kami mendapat kabar bahwa utusanmu kembali kepadamu setelah menempuh setengah perjalanan. Kami khawatir yang membuatnya pulang kembali kepadamu adalah surat dari engkau karena engkau murka kepada kami, dan kami berlindung kepada Allah dari murka Allah dan murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mana tadi? Ketika Nabi berniat menyerang Bani Mustalik, turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berita itu sudah jelas dan Nabi batal menyerang Bani Mustalik. Hoax itu sudah ditangkal oleh Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi adalah tadi mengutus kembali orang yang lain untuk menjadi penyeimbang, untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh pemberita pertama. Ini yang pertama. Lalu hadis yang kedua, cerita tentang Umar dan Hisham, Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim, berkenaan dengan pembacaan Al-Quran surat Al-Furqan yang berbeda. Belum slide ini. Ya. Ini cerita Umar dan Hisham. Ini hadisnya. Anal Miswar ibn Makhrumah wa Abdurrahman ibn Abdul Malik Abdul Qari sami'a Umar ibn al-Khattab yaqul sami'tu Hisham ibn Hakim yaqra surat al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastama'tu liqira'atihi fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsirah lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakitu sawiruhu fi salat fatasabbartu hatta sallama falababtu biridaihi faqultu man aqra'aka hadhihi sini qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu kadzabta
fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'tah fantalaqtu bihi aqudhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni sami'tu hadha yaqra bi suratil furqan ala hurufin lam taqra'niha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilhu iqra ya Hisham faqara'a alaihi al-qira'ah allati sami'tuhu yaqra faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika unzilat thumma qala iqra ya Umar faqara'tu al-qira'ah allati aqra'ani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika unzilat inna hadzal qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu rawahul Bukhari. Nah, ini artinya Miswar dan Makhramah bin Abdurrahman bin Abdul Qarim mendengar Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan selama Rasul SAW masih hidup, semasa Rasul masih hidup, dan aku menikmati bacaannya. Ternyata dia membaca dengan dialek yang berbeda dengan yang Rasulullah SAW bacakan kepadaku. Jadi belum pernah ada membacakannya itu kepadaku, sehingga hampir saja aku menarik kepalanya ketika salah. Namun aku berusaha menahan kesabaranku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Umar ini termasuk yang kita bilang keras. Kekerasannya tidak hanya kepada sahabatnya, bahkan kepada anaknya sendiri sangat keras. Kita dengar cerita Abu Musa al-Asy'ari ketika Abu Musa mau masuk ke rumah Umar, bertamu ke rumah Umar, mengetuk pintu. Umarnya mungkin sedang di kamar mandi. Ketika dia keluar, Abu Musa sudah pulang, maksudnya sudah kembali, sudah meninggalkan rumahnya Umar. Umar lalu menyusul, manggil Abu Musa. Kenapa kau pulang? Tadi aku ketuk pintu, aku salam kepada engkau 3 kali, tapi kau tak jawab. Kata Nabi, kalau engkau membaca salam 3 kali tidak dijawab, pulanglah. Abu Musa menyampaikan itu tanpa merasa bersalah, tapi Umar langsung minta saksi. Kamu berani-beraninya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kamu harus punya saksi, dan bila kamu tidak punya saksi, kupenggal kepalamu. Urusan hadis yang dia dengar, kalau tidak ada saksi langsung ditebas, mau dimatiin itu. Langsung pucat pas itu mukanya Abu Musa. Buru-buru dia ke para sahabat yang lain, lalu minta, siapa yang dengar Nabi bilang begini. Untung pada banyak orang yang mendengarkan sabda Nabi tadi, lalu datang kepada Sayyidina Umar dan menyampaikan kesaksian mereka. Selamat itu Abu Musa. Hafsah, putrinya, kan menikah dengan Rasulullah SAW. Konon menurut riwayat, Hafsah ini ikut-ikutan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah itu kan bukan hanya cantik tapi juga pintar. Di banyak hadis pernah disebut, bahkan masuk pada ayat juga, bahwa pada masa para istri Nabi itu mungkin membandingkan antara istri Nabi mereka dengan para permaisuri. Kan ada 2 kerajaan besar itu, Romawi sama Persia. Banding-bandingin, ini kan gimana juga kan pemimpin dunia ini. Kok jauh banget gitu antara istri Nabi dengan permaisuri Persia dan Romawi, nutut macam-macam. Akhirnya dikumpulkan oleh Nabi SAW, dan lalu Nabi beri pilihan, kau ikut aku dengan keadaan seperti ini, aku ceraikan. Akhirnya pada ikut Nabi SAW. Nah, saat-saat Nabi merasa tertekan itu, kita pernah kemukakan, Nabi tidak usir mereka dari rumah, tapi Nabi yang menyingkir dari rumahnya, kemudian tinggal di sebuah gudang gandum. Nggak pulang-pulang itu, dan nggak mau dijemput. Umar ngomong dulu sama Hafsah, kira-kira kalau pakai bahasa Betawi,
Lu jangan macam-macam. Lu lihat lu siapa, Aisyah siapa. Beda banget lu sama Aisyah gitu kira-kira itu. Umar ngomong juga sama anaknya kan keras. Terus ke Nabi dia bilang, "Ya Rasulullah, andai engkau tidak mau keluar karena anakku Hafsah, aku bunuh Hafsah sekarang." Nabi langsung keluar dari keluar dari lubung gudang gandum itu karena khawatir Umar benar-benar menunaikan apa yang dia katakan tadi. Nah, ketika ada orang yang bicara atau baca Al-Quran agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Nabi kepada beliau, Umar udah curiga, jangan-jangan lu aliran sesat lu gitu. Udah lagi sholat itu Umar mau nangkep newak aja kepala dia itu. Tapi Umar masih bisa menahan diri sampai akhirnya selesai sholat. Setelah selesai sholat, lalu dialog lah antara Umar dengan Hisham bin Hakim tadi. Kata Umar, "Mana qira'aka hadhihi?" Yang membacakan, yang mengajarkan kamu qiraah kayak begini siapa? Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kalau menurut yang saya baca, qiraah Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan beberapa dialek Arab. Salah satunya Quraisy. Untuk membandingkan apa itu dialek, kalau di bahasa Indonesia sekarang nggak ada dialek ya, bahasa Sunda aja deh. Yang ngerti bahasa Sunda nih. Di bahasa Sunda itu ada banyak dialek. Ada dialek Parahyangan, ada dialek mungkin model daerah saya Pantura. Kalau misalnya orang Sunda Pantura menyebut sedikit itu sakedik, atau yang kasarnya seetik. Tapi di Parahyangan kayak Cianjur atau mungkin Bandung, sakedik itu disebutnya bukan sakedik tapi saalit. Saking sakediknya gitu. Nah, di bahasa Arab ada banyak dialek. Contohnya kata kemari, come on atau come here, itu di kalangan Quraisy ada yang menyebut ta'al, tapi ada yang bilang akbil dan seterusnya. Ini macam-macam dialek. Nanti di masa Sayyidina Utsman ibn Affan, ketika dihimpun semua Al-Quran itu menjadi satu, jadi induk, difokuskan kepada satu dialek saja, yaitu dialek Quraisy. Nah, jadi apa yang didengar Umar dari Hisham bin Hakim berbeda dengan apa yang beliau baca dengar dari Rasulullah SAW. Lalu dijawab oleh Hisham ketika ditanya, siapa yang membacakan Quran seperti ini? Kata Hisham, Rasulullah SAW yang membacakannya kepadaku. Dengan serta merta Umar jawab, alah bohong ente, aku nggak pernah dengar Nabi bacakan begitu kayak bacaan ente sama aku, gitu katanya. Hisham yakin betul itu bacaan yang disampaikan Rasulullah kepada beliau, dan Umar yakin betul bacaannya bukan kayak begitu. Akhirnya dibawa itu Hisham kepada Rasulullah SAW. Rasul mulailah mengadili ini dua tokoh besar yang hidup di masanya berkenaan dengan bacaan Al-Quran tadi. Lalu Rasul minta Hisham bacakan. Hisham, ikra, baca. Lalu Hisham membacakan seperti yang diajarkan Nabi kepada beliau. Lalu kata Nabi apa? Hakadha unzilat. Betul, begitulah Al-Quran diturunkan. Gantian sama Umar. Umar, baca. Kemudian Umar membaca sebagaimana yang Rasul ajarkan kepadanya. Dan Rasul juga berkomentar, hakadha unzilat. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Lalu beliau kemudian mengatakan, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek. Di kalangan ustadz-ustadz yang lain ini dipahami dengan 7 macam bacaan. Maka mungkin Bapak Ibu kenal 7 macam qiraah. Qiraah hafs, qiraah dan lain-lain lah yang saya sendiri kurang begitu hafal. Tapi menurut yang saya baca, ini dialek bukan qiraah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang ingin kita
tegaskan sebagai pelajaran penting dari dua hadis ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika mendapatkan berita yang tidak begitu meyakinkan. Bahasa kita tadi berita hoax. Sikap Nabi dan para sahabat kita ringkaskan. Satu, bahasanya tasabbut. Nabi sendiri menyebutnya tasabbat. Tasabbut itu artinya teliti terhadap kebenaran berita. Dilacak dulu berita itu benar atau tidak benar. Kasusnya tadi ketika Walid mengatakan begini, Bani Mustalik sudah nggak mau lagi bayar zakat, Nabi tidak langsung menerima, tapi mengutus Khalid bin Walid untuk mencari berita itu, meneliti berita itu. Dan yang kedua, tasanud. Agak berbeda dengan tasabut. Tasanud ini adalah meneliti track record orang yang menyampaikan berita. Maksudnya, ini orang kualitasnya pendusta apa benar gitu. Kalau memberitakan sesuatu, dia biasa bohong atau biasa jujur. Itu penting. Jadi yang pertama beritanya, yang kedua orang yang menyampaikan beritanya. Kalau orang yang menyampaikan beritanya itu rata-rata bohong, udah pasti bohong juga beritanya. Nggak usah dipercaya. Nah yang ketiga, ini penting juga kita lakukan. Adamul jahalah. Tidak bertindak bodoh, antara lain melakukan hal-hal yang di luar hukum, kemudian main hakim sendiri. Tiga inilah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat ketika kita menghadapi satu berita. Dan ini akan menghindarkan kita dari hal-hal yang bila kita lakukan membuat kita nanti menyesal. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, surat Al-Hujurat ayat 6, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maksudnya fatabayyanu itu tadi patasabbatu. Bila seorang fasik datang kepadamu membawa berita hoax, maka verifikasi dulu itu beritanya. Antusibu kauman bijahalatin, khawatir nanti kamu menyampaikan atau menumpahkan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga nanti kamu menyesal terhadap apa yang kamu lakukan ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, inilah sikap menghadapi berita. Kita bandingkan dengan pedoman dari Keminfo. Ini kan masanya sudah berbeda. Tapi saya kira ada titik-titik temu antara apa yang kita sampaikan ini dengan apa yang dipesankan oleh Kementerian Keminfo, ya, informasi. Ini kalau nggak salah, sikap menghadapi berita dari Kominfo, komunikasi dan informasi. Satu, hati-hati dengan judul provokatif. Begitu dapat judul provokatif, jangan langsung ditanggapi, langsung dipercaya. Bisa jadi ini memang memprovokasi kita untuk memecah belah kita. Kedua, nah ini yang saya bilang tadi, kalau bahasa kita tadi tasanud, track record orang yang menyampaikan berita, dan dalam internet kan yang menyampaikan itu situs-situs. Cermati alamat situs, cek situs-situs itu suka bohong, suka nyebarkan fitnah, atau memang yang bisa dipertanggungjawabkan. Kok diulang lagi? Lupa, ini nggak kehapus. Nah, ini yang ketiga, ini mencermati alamat situs itu karena apa? Karena menurut Dewan Pers katanya ada 43.000 situs yang mengaku dirinya sebagai portal berita dan diverifikasi oleh Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, hanya 300 situs saja.
berapa itu kalau mirip dengan Imam Bukhari itu dari 1 juta cuma dapat puluhan ribu. Ini dari 43.000 hanya 300 saja situs yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu kita harus hati-hati, tidak dapat dan tidak boleh menerima langsung berita-berita yang disampaikan itu. Cek dulu situsnya. Periksa faktanya. Lain berita, lain fakta. Fakta-fakta itu bisa dilihat dari situs-situs lain yang bisa diakui kebenarannya. Misalnya bila yang menyampaikannya KPK, bila yang menyampaikannya polisi, kita bisa terima. Berarti itu fakta. Entah kalau ini 2 lembaga juga menyampaikan fakta bohong gitu. Kita harus cari lagi fakta yang lebih meyakinkan. Ini Pak nih yang tidak kalah pentingnya nih. Cek keaslian foto atau video. Saya nggak usah ngajari bebek berenang ya. Bapak-bapak sudah lebih hafal bagaimana mengecek keaslian foto dan video. Saya dengar katanya Google bisa membantu kita. Disampaikan aja fotonya atau video, nanti akan ada pembanding dari Google untuk menunjukkan bahwa foto itu asli atau tidak asli, video itu asli atau tidak asli. Yang sering terjadi videonya asli tapi momennya lain dengan yang diceritakan. Saya pernah baca misalnya Mahkamah Konstitusi akan, maaf ini cuma baca aja ya, saya tidak punya kecenderungan kemana-mana, akan melantik Pak Prabowo, sudah menyatakan minta maaf gitu. Jadi tanggal sekian Oktober akan melantik Prabowo. Dikemukakan tuh videonya. Ternyata setelah dicek itu minta maaf dari ketua MK karena ada salah satu hakimnya dicokok oleh KPK, tidak berkenaan dengan keputusan MK berkenaan dengan gugatan pemilu gitu, dan tidak ada cerita akan melantik Pak Prabowo pada tanggal sekian. Jadi sering dipelintir-pelintir. Tugas kita adalah meyakinkan diri kita sendiri bahwa itu video asli atau bukan, dan apa yang diucapkannya benar atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh para sahabat, dan dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh para pemimpin kita di kementerian yang bertanggung jawab atas hal itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang gampang disulut, diprovokasi, apalagi sampai kita menunjukkan reaksi yang negatif, karena tetap sepanas-panasnya situasi kita harus tetap berkepala dingin. Rasul menegaskan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Kecermatan, kehati-hatian itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa dari setan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.